Bangsa Mamluk. Mamluk atau Mamalik adalah bani budak belian kasta ksatria yang dimiliki oleh Khalifah Islam yang berkuasa. Meskipun para Mamluk adalah belian tetapi status mereka di atas budak biasa. Budak biasa tidak diperkenankan membawa senjata dan juga dilarang melakukan aktivitas tertentu. Di beberapa tempat tertentu seperti di Mesir, sejak masa dinasti Ayyubiyah hingga masa Kesultanan Utsmaniyah, Mamluk bahkan sudah menjadi majikan yang status sosialnya di atas orang merdeka umumnya. Para prajurit Mamluk ini menciptakan kelas ksatria yang khusus, yang memiliki kedudukan politik yang penting, dan memiliki kekuasaan yang berumur panjang, bertahan sejak abad ke-9 hingga abad ke-19 Masehi. Seiring waktu, para Mamluk menjadi kasta militer yang sangat kuat dalam sebagian masyarakat Islam. Mamluk memegang kekuasaan politik dan militer khususnya di Mesir, Syam, Irak, dan India. Dalam beberapa kasus, bahkan menjabat sebagai sultan dan sebagian lain menguasai kekuasaan lokal sebagai amir. Sejarah awal pasukan Mamluk. Pasukan Mamluk pertama dikerahkan pada zaman Abbasiyah pada abad ke-9. Bani Abbasiyah merekrut tentara-tentara ini dari kawasan Kaukasus dan Laut Hitam, dan mereka ini pada mulanya bukanlah orang Islam. Kemudian dari Laut Hitam mereka direkrut bangsa Turki, dan kebanyakan dari suku Kipchak. Keistimewaan tentara Mamluk ini ialah, mereka tidak mempunyai hubungan dengan golongan bangsawan atau pemerintah lain. Mereka hanya selalu setia kepada syekh, suku dan juga bangsawan mereka. Jika terdapat penentangan tentara Islam ini, cukup sulit bagi khalifah untuk menanganinya tanpa bantuan dari golongan bangsawan. Sebagai tentara budak dan golongan asing, Mamluk merupakan lapisan yang terendah dalam masyarakat. Mereka tidak akan menentang khalifah, dan mudah dijatuhkan hukuman jika menimbulkan masalah. Oleh karena itu, tentara Mamluk adalah aset terpenting dalam militer. Bergabungnya bangsa Mamluk dalam pasukan Islam. Setelah memeluk Islam, seorang Mamluk akan dilatih sebagai tentara berkuda. Mereka harus mematuhi furisiyah, sebuah aturan perilaku yang memasukkan nilai-nilai seperti keberanian, kemurahan hati, dan juga doktrin mengenai taktik perang berkuda, kemahiran menunggang kuda, kemahiran memanah, dan juga kemahiran merawat luka dan cedera. Tentara Mamluk ini hidup dalam komunitas mereka sendiri saja. Masa lapang mereka diisi dengan permainan, seperti memanah dan juga persembahan kemahiran bertempur. Pelatihan yang intensif dan ketat untuk anggota-anggota baru Mamluk, juga akan memastikan kemampuan bertempur mereka. Setelah tamat latihan, tentara Mamluk ini dimerdekakan, tetapi mereka harus setia kepada khalifah atau sultan. Mereka mendapat perintah langsung dari khalifah atau sultan. Tentara Mamluk selalu dikerahkan untuk menyelesaikan perselisihan antara suku setempat. Pemerintah setempat seperti Amir juga mempunyai pasukan Mamluk sendiri, tetapi lebih kecil dibandingkan pasukan Mamluk Khalifah atau Sultan. Pada mulanya, status tentara Mamluk ini tidak boleh diwariskan, dan anak lelaki tentara Mamluk dilarang mengikuti jejak ayahnya sebagai pasukan. Di sebagian kawasan seperti Mesir, tentara Mamluk mulai menjalin hubungan dengan pemerintah setempat, dan akhirnya mendapat pengaruh yang luas. Berdirinya dinasti Mamluk atau Mamalik di Mesir. Oleh penguasa Ayyubiyah yang terakhir, Al-Malik Al-Salih, mereka dijadikan pengawal untuk menjamin kelangsungan kekuasaannya. Pada masa penguasa ini, mereka mendapat hak-hak istimewa, baik dalam karir ketentaraan, maupun dalam imbalan-imbalan material. Di Mesir, mereka ditempatkan di Pulau Raudah di Sungai Nil, untuk menjalani latihan militer dan keagamaan. Karena itulah, mereka dikenal dengan julukan Mamluk Bahri. Saingan mereka dalam ketentaraan pada masa itu adalah tentara yang berasal dari suku Kurdi. Ketika Al-Malik Al-Salih meninggal tahun 1249, anaknya, Turansyah, naik tahta sebagai sultan. Golongan Mamalik merasa terancam, karena Turansyah lebih dekat kepada tentara asal Kurdi daripada mereka. Selain itu, terjadi konflik internal kerajaan di Mesir yang menjadikan kekuasaan sultan terus melemah. Pada tahun 1250, Mamalik di bawah pimpinan Aibak dan Baibars, berhasil membunuh Turansyah. Istri Al-Malik Al-Salih,
Syajarah al-Dur, seorang yang juga berasal dari kalangan Mamalik berusaha mengambil kendali pemerintahan. Kepemimpinan Syajarah al-Dur berlangsung sekitar 3 bulan. Ia kemudian menikah dengan seorang tokoh Mamalik yaitu Aibak, dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepadanya, sambil berharap dapat terus berada dalam lingkaran penguasa. Akan tetapi segera setelah itu, Aibak membunuh Syajarah al-Dur, dan mengambil sepenuhnya kendali pemerintahan. Pada mulanya, Aibak mengangkat seorang keturunan penguasa Ayyubiyah bernama Musa, sebagai Sultan Syari di samping dirinya, yang bertindak sebagai penguasa yang sebenarnya. Namun, Musa akhirnya dibunuh oleh Aibak. Ini merupakan akhir dari dinasti Ayyubiyah di Mesir, dan awal dari kekuasaan dinasti Mamalik. Aibak berkuasa selama 7 tahun dari 1250 hingga 1257. Setelah meninggal ia digantikan oleh anaknya, Ali, yang masih berusia muda. Ali kemudian memundurkan diri pada tahun 1259, dan digantikan oleh wakilnya yang bernama Kutus. Setelah Kutus naik tahta, Baibars yang sebelumnya mengasingkan diri ke Suriah, karena tidak senang dengan kepemimpinan Aibak, kembali ke Mesir. Di awal tahun 1260, Mesir terancam serangan bangsa Mongol, yang sudah berhasil menduduki hampir seluruh dunia Islam. Kedua tentara bertemu di Ain Jalut, dan pada tanggal 13 September tahun 1260, tentara Mamalik di bawah pimpinan Kutus dan Baibars, berhasil menghancurkan pasukan Mongol tersebut. Kemenangan atas tentara Mongol ini, membuat kekuasaan Mamalik di Mesir menjadi tumpuan harapan umat Islam di sekitarnya. Penguasa-penguasa di Suriah, segera menyatakan sumpah setia kepada penguasa Mamalik. Tidak lama setelah itu Kutus meninggal dunia. Baibars, seorang pemimpin militer yang tangguh dan cerdas, diangkat oleh pasukannya menjadi sultan, pada tahun 1260 hingga 1277. Ia adalah sultan terbesar dan termasyhur di antara Sultan Mamalik. Ia pula yang dipandang sebagai pendiri hakiki dinasti Mamalik. Untuk menjalankan pemerintahan di dalam negeri, Baibars mengangkat kelompok militer sebagai elit politik. Di samping itu, untuk memperoleh simpati dari kerajaan-kerajaan Islam lainnya, Baibars membayar keturunan Bani Abbas, yang berhasil meloloskan diri dari serangan bangsa Mongol, Al-Mustansyir, sebagai khalifah. Dengan demikian, Khilafah Abbasiyah, setelah dihancurkan oleh tentara Hulagu di Baghdad, berhasil dipertahankan oleh daulah ini, dengan Kairo sebagai pusatnya. Sementara itu, kekuatan-kekuatan yang dapat mengancam kekuasaan Baibars dapat dilumpuhkan, seperti tentara salib di sepanjang Laut Tengah, asasin di pegunungan Suriah, Cirenia tempat berkuasanya orang-orang Armenia, dan kapal-kapal Mongol di Anatolia. Semenjak masuknya budak-budak dari Sirkasia, yang kemudian dikenal dengan nama Mamluk Burji, solidaritas antar sesama militer menurun, terutama setelah Mamluk Burji mulai menduduki kekuasaan dan pemerintahan. Daulah Mamalik berlangsung sampai tahun 1517, setelah ditaklukkan Kesultanan Utsmaniyah, dan sejak saat itu, Mesir menjadi provinsi di bawah Daulah Kesultanan Utsmaniyah. Berikut dinasti Mamluk yang pernah berkuasa dalam sejarah. Pertama, dinasti Quersnia di Persia, tahun 1077 hingga 1231. Kedua, dinasti Mamluk di Delhi, tahun 1206 hingga 1290. Ketiga, Kesultanan Mamluk di Kairo Mesir, tahun 1250 hingga 1517. Keempat, dinasti Mamluk di Irak, tahun 1704 hingga 1831.